Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fenciani Putri dengan NIM 21060125145 dari Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian usaha dan rumus usaha. Nah, sebelumnya, pengertian usaha dalam fisika berbeda dengan pengertian usaha dalam kehidupan kita sehari-hari. Usaha dalam fisika adalah energi yang disalurkan oleh gaya yang menyebabkan suatu benda mengalami perpindahan. Usaha dinotasikan dengan W atau work dengan satuan Joule yang memiliki rumus W sama dengan F dikali dengan S, di mana F adalah force atau gaya dengan satuan Newton dan S adalah perpindahan atau space dengan satuan meter. Dalam usaha ada 3 gaya. Yang pertama ada gaya gesek, yang kedua ada gaya normal, dan yang ketiga ada gaya berat. Gaya normal sendiri memiliki rumus M dikali dengan G, yang M adalah massa dan G adalah gravitasi. Lalu ada gaya berat dengan rumus M dikali G juga. Lalu yang terakhir ada gaya gesek dengan rumus koefisien dikali dengan gaya normal. Perkenalkan, nama saya Diak Sastia Negara dengan NIM 21060121402. Selanjutnya yaitu ada jenis energi dalam gerak. Yang pertama ada energi kinetik, yaitu energi yang terjadi karena suatu gerak benda. Yang kedua ada energi potensial, yaitu adalah energi yang terjadi karena ketinggian. Dan yang terakhir adalah energi potensial pegas, yaitu energi yang terjadi akibat pegas. Dalam gerak sendiri dikenal beberapa jenis energi total dari sebuah benda yang berhubungan dengan gerak, yaitu disebut energi mekanik. Selanjutnya yaitu ada energi. Nah, definisi energi sendiri itu adalah energi adalah kemampuan suatu sistem untuk melakukan suatu pekerjaan atau menyebabkan suatu perubahan. Dan energi sendiri tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Dan prinsip ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Halo semua, perkenalkan, nama saya Endra Maulana dengan NIM 21060125140 Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hubungan antara energi dengan usaha. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, energi mekanik memiliki beberapa sumber, dan salah satu sumbernya merupakan energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda ketika benda tersebut memiliki kecepatan. Setiap benda yang memiliki kecepatan tertentu, baik itu mobil yang melaju, bola yang dilempar, maupun partikel yang bergerak, memiliki energi kinetik. Energi kinetik memiliki rumus setengah mv². Melihat dari rumusnya, semakin besar massa suatu benda dan semakin besar kecepatan laju sebuah benda, maka semakin besar juga energi kinetik yang dihasilkan. Sedangkan usaha merupakan gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Di sini, usaha atau yang disimbolkan dengan W sama besarnya dengan delta EK atau energi kinetik yang dirumuskan setengah mv² dikurang setengah mv1². Perkenalkan, nama saya Kalista Vendrenda Bunga dengan NIM 21060125140140173. Tentu saja energi potensial memiliki hubungan dengan usaha. Pada energi potensial gravitasi, usaha dilakukan ketika benda dipindahkan, naik atau turun, sehingga energinya bertambah atau berkurang. Pada energi potensial pegas, usaha muncul ketika pegas ditekan atau diregangkan. Semakin besar usaha yang diberikan, semakin besar energi yang tersimpan dalam pegas. Dengan demikian, usaha yang dilakukan pada benda menjadi sumber perubahan energi potensial. Rumus dari usaha sendiri dapat kita tulis dengan W sama dengan delta EP, yaitu usaha sama dengan energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial awal. Begitu juga untuk energi potensial pegas. Usaha sama dengan energi potensial pegas akhir dikurang energi potensial pegas awal. Sementara itu, energi potensial pegas adalah energi yang tersimpan dalam pegas ketika pegas diregangkan atau ditekan.
Energi ini berbanding lurus dengan kuadrat pertambahan panjang pegas dan konstanta pegas. Pegas menyimpan energi karena adanya gaya pemulih yang selalu berusaha mengembalikan pegas ke panjang awalnya. Energi potensial pegas sendiri dapat kita tulis dengan rumus energi potensial pegas sama dengan 1/2 dikali F yang merupakan gaya Hooke-nya dikali delta X, atau 1/2 dikali K konstanta pegas dikali delta X kuadrat. Konstanta pegas sendiri dapat kita dapatkan dari hasil gaya dibagi delta X. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya dalam suatu medan gaya. Pada energi potensial gravitasi, besar energinya ditentukan oleh massa benda dalam satuan kilogram, percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan ketinggian benda dari acuan dengan satuan meter. Energi ini muncul karena adanya kecenderungan benda untuk bergerak menuju posisi dengan energi yang lebih rendah. Energi potensial sendiri dapat dirumuskan dengan rumus setengah dikali massa dikali kecepatan gravitasi dikali ketinggian. Energi mekanik adalah total energi yang dimiliki suatu benda karena gerak dan posisinya. Energi ini merupakan gabungan dari energi kinetik, energi akibat gerakan, dan energi potensial atau energi akibat posisi atau kondisi tertentu seperti ketinggian atau regangan gas. Dalam sistem tanpa gaya luar seperti gesekan, energi mekanik bersifat konservatif. Artinya, jumlah total energi kinetik dan potensial tetap, hanya berubah bentuk dari satu jenis ke jenis lainnya, sehingga dapat dirumuskan sebagai energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, atau energi kinetik awal ditambah energi potensial awal sama dengan energi kinetik akhir ditambah dengan energi potensial akhir. Perkenalkan, nama saya Nadia Zulika Fareta Azarin dengan NIM 2106 0125 140223. Daya adalah laju melakukan usaha, yaitu seberapa cepat energi dipindahkan atau digunakan oleh suatu gaya. Dengan kata lain, daya ini menunjukkan kecepatan kerja, bukan ke jumlah kerja total. Nah, bedanya daya dan usaha, kalau usaha itu tuh energi total yang digunakan atau dipindahkan. Sedangkan daya itu tuh seberapa cepat energi itu digunakan. Contohnya, ada dua orang yang angkat galon air yang sama ke meja yang sama. Nah, yang angkat air lebih cepat ini membutuhkan daya yang lebih besar, meskipun usaha atau energi totalnya itu sama. Nah, selanjutnya ke contoh soalnya, ada sebuah benda bermassa 5 kilo yang ditarik sejauh 8 meter pada latar datar oleh gaya 50 meter dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal dengan koefisien geser kinetiknya 0,20. Bendanya mula-mula diam. Nah, kita disuruh hitung yang A itu usaha oleh gaya, yang B usaha oleh gaya gesek, yang C-nya usaha neto dan perubahan energi kinetik, yang D-nya kecepatan akhir benda. Dengan gaya gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya untuk memudahkan mencari yang tadi dengan soal, kita cari 3 hal dalam dulu. Pertama itu ada komponen gaya, yang kedua ada gaya normal, yang ketiga gaya gesek. Nah, komponen gaya ini ada fx sama fy. Kalau fx itu rumusnya f dikali cos theta, dengan tadi tuh sudutnya 30 derajat, berarti gayanya 50 dikali cos 30, hasilnya 4,3 Newton. Terus selanjutnya untuk fy-nya itu rumusnya f dikali sin theta dengan sudut 30 derajat. Jadi 50 dikali sin 30 derajat, yaitu 25 Newton. Terus selanjutnya yang kedua mencari gaya normal. Nah, rumus n dikali gravitasi kurang fy. Nah, yang tadi massa itu kan tadi 5 kilo, massanya 5 kilo, gravitasinya 9,8 kurang fy itu 25. Jadinya untuk yang normal itu 24 Newton. Nah, selanjutnya untuk gaya geseknya itu kita pakai rumus yang mu dikali gaya normal. Nah, gaya itu 0,20 dikali gaya normalnya 24 Newton. Jadinya gaya geseknya 4,8 Newton. Selanjutnya kita diminta mencari usaha oleh gaya. Nah, yang ini pakai
Fx dikali jaraknya. Fx-nya itu kan tadi 43,3 Newton dikali jaraknya 8, jadinya 346,4 Joule. Terus nah selanjutnya yang B itu diminta usaha oleh gaya gesek. Kita pakai rumus min gaya gesek dikali jarak. Gaya geseknya itu tadi 4,8, jadi min 4,8 dikali 8 sama dengan min 38,4 Joule. Terus yang C itu minta usaha Noto dan perubahan energi kinetik. Kita pakai rumus suhu energi ini sama dengan usaha oleh gaya ditambah usaha oleh gaya gesek. Jadi 346,4 Joule dikurang 38,4 Joule, jadi sama dengan 308 Joule. Terus perubahan energi kinetiknya ini pakai teori 5 usaha dan energi. Maksudnya perubahan energi kinetik sama dengan usaha net sama dengan 308 Joule. Nah yang terakhir nyari kecepatan akhir benda, yaitu perubahan energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Tadi energi kinetiknya itu kan perubahan energi kinetiknya kan 308, jadi 308 sama dengan setengah dikali masanya 5 kilo dikali v kuadrat. Terus jadinya 308 sama dengan 2,5 v kuadrat sama dengan v kuadrat sama dengan 122,3. Nah, hasilnya jadi 11,1 meter per second.